Mereka melihat bahwa ada agenda politik Jokowi di balik pembatalan RUU Pemilu. Pembatalan revisi Undang-Undang Pemilu sebagai upaya menyingkirkan Anies Baswedan dari kontestasi politik. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Pemerintah dan DPR telah resmi mencabut revisi Undang-Undang Pemilu dari program legislasi nasional. Inisiatif revisi yang diusulkan DPR ini akhirnya kandas lewat rapat kerja Badan Legislasi dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. 7 partai politik kompak menolak revisi. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya didukung oleh 2 parpol, yakni Demokrat dan PKS. Golkar dan Nasdem yang awalnya getol mendorong Undang-Undang Pemilu direvisi, mendadak ikut arus besar menolaknya. Komisi 2 DPR akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan RUU Pemilu ini. Padahal di awal pembahasan, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk prolegnas prioritas 2021. Akhirnya mereka juga yang menyetop pembahasan di tengah jalan. Alasannya, pertama, Undang-Undang Pilkada yang mengamanatkan pilkada serentak pada 2024 belum sempat dilaksanakan. Aturannya sudah mau direvisi. Lalu kenapa mereka ramai-ramai di awal penyusunan prolegnas 2021 bersepakat untuk merevisi ya? Kedua, alasan semangat negara kesatuan bahwa terpilihnya kepala daerah semestinya idealnya bersamaan dengan terpilihnya presiden, sehingga terjadi kesinambungan kebijakan antara pusat dan daerah. Namun kalau kita melihat ke belakang, isu yang sebenarnya menghangat bukan 2 hal itu. Justru soal perubahan pelaksanaan pilkada yang awalnya dari 2024 dalam revisi Undang-Undang Pemilu akan dimajukan menjadi 2022 dan 2023. Kita tahu bahwa sejatinya Undang-Undang Pemilu adalah upaya untuk menyatukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itulah lantaran Undang-Undang Pilkada juga akan direvisi, salah satu isu panas pun muncul terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diputuskan digelar pada 2024. Lewat RUU Pemilu, DPR berupaya mengubah jadwal pilkada serentak pada 2024 menjadi 2 bagian, yakni pada 2022 dan 2023. Merujuk pada Undang-Undang Pemilu versi 26 November 2020 yang tebalnya mencapai 363 halaman, pelaksanaan pilkada diatur dalam pasal 731 dan pasal 734. Artinya, dengan batalnya revisi Undang-Undang Pemilu ini, pilkada serentak akan tetap digelar pada tahun 2024. Inilah yang kemudian memunculkan isu lanjutan terkait dengan peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI dan proyeksi untuk menjadi capres pada tahun 2024. Isu yang memang menjadi yang paling seksi di antara semua isu yang ada di revisi Undang-Undang Pemilu. Premis yang diangkat bahwa pengusung revisi Undang-Undang Pemilu adalah para pendukung Anies. Sementara penolak revisi adalah pihak yang tidak ingin Anies kembali mencalonkan sebagai Gubernur DKI pada pemilihan 2022. Isu Anies ini
kemudian sangat mendominasi debat dan diskursus politik terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Memang secara kalkulasi politik, ketika pilkada serentak tidak jadi digelar pada 2022, posisi Anies akan sangat dirugikan. Masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang habis pada 2022 kemudian akan membuat Anies menganggur atau keluar dari panggung. Karena jabatannya sebagai Gubernur DKI akan digantikan oleh penjabat hingga pilkada serentak digelar pada 2024. Tentu akan sangat berbeda jika Undang-Undang Pemilu jadi direvisi dan pilkada DKI digelar pada 2022. Peluang Anies sebagai petahana yang kembali menjabat Gubernur DKI akan sangat besar. Yang jelas Anies punya waktu setahun lebih di panggung pemerintahan sambil menunggu waktu pendaftaran sebagai calon presiden pada Oktober 2023 yang pilpresnya digelar pada 2024. Ini yang disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Ia menduga pembatalan revisi Undang-Undang Pemilu sebagai upaya menyingkirkan Anies Baswedan dari kontestasi politik. Sebab, kata Mardani, jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir pada tahun 2022. Saya kutip pernyataan Mardani. Tanpa pilkada 2022, Anies akan masuk kotak. Mulai masuk kotaknya pada tahun 2022. Mas Anies akan tersingkir. Itu kata Mardani. Isu-isu semacam ini jelas disayangkan oleh sejumlah kalangan, baik itu dari DPR ataupun dari pemerintah. Upaya merevisi Undang-Undang Pemilu seakan dilokalisir pada isu kepentingan politik Anies Baswedan dan pengusungnya saja. Padahal sebenarnya batalnya revisi Undang-Undang Pemilu secara kalkulasi politik juga akan berpengaruh pada posisi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil akan berakhir pada 2023. Ia juga akan menganggur keluar panggung karena jabatannya akan digantikan oleh penjabat gubernur hingga pilkada 2024. Tak hanya soal peluang Anies dan Ridwan Kamil, isu juga ditarik jauh melebar. Bahkan muncul tudingan bahwa Jokowi menyiapkan Gibran untuk maju Pilpres 2024. Ini yang sering kali disuarakan oleh politisi Demokrat dan PKS. Mereka melihat bahwa ada agenda politik Jokowi di balik pembatalan RUU Pemilu. Mereka berpandangan bahwa Jokowi ingin mendorong putranya, Gibran Rakabuming, untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo itu, sehingga Jokowi mendukung pilkada serentak pada 2024. Itu sih menurut para politisi Demokrat dan PKS. Tak hanya itu, mereka juga melihat bahwa peluang dan modal Gibran maju di Pilgub DKI Jakarta akan semakin besar apabila digelar pada 2024. Saya kutip pernyataan Mardani. Gibran kalau sukses di Solo bisa jadi modal. Ya sah saja Mardani menyatakan hal seperti itu. Namanya isu ya memang ada-ada aja. Namun tudingan kepentingan politik baik itu menjegal Anies atau memuluskan Gibran dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia menegaskan bahwa batalnya revisi undang-undang bukan untuk menjegal Anies Baswedan atau untuk memuluskan langkah Gibran. Menurut Pratikno, pemerintah tidak ingin merevisi undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada karena substansinya saat ini masih baik. Kalau ada kekurangan hal-hal kecil dalam implementasi itu, nanti KPU lewat PKPU yang akan memperbaiki, kata Pratikno.
Jika benar apa yang disampaikan oleh Mensesnek bahwa alasan pemerintah batal merevisi Undang-Undang Pemilu demi memperkuat institusi kenegaraan agar terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah, perlu diperhatikan mengenai teknis pelaksanaan pemilu nantinya. Yang jelas, pemerintah harus benar-benar membenahi sistem pemilu lewat pembenahan aturan di bawah undang-undang. Suara KPU soal beratnya pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak nasional pada 2024 harus benar-benar diperhatikan. Pemilu 2019 semestinya dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Gugurnya nyawa ratusan penyelenggara pemilu harus menjadi evaluasi pemerintah. Apalagi jika nanti pada 2024 pemilu nasional dan pilkada digelar serentak. Pileg dan pilpres akan digelar pada April 2024, sementara pilkada pada November 2024. Yang jelas, pemilu dan pilkada serentak dalam 1 tahun akan sangat menguras energi, terkhusus para penyelenggara pemilu. Masalah apakah Anies atau Ridwan Kamil yang dirugikan dan Gibran yang diuntungkan, itu sih masih isu.